Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Tabalong? Kembali lagi bersama dalam program Dialog di mana kita akan membahas berbagai topik menarik. Tentunya bersama saya Argi Virgiati. Pada episode kali ini kita akan membahas topik mengenai tantangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Pilkada 2024. Untuk membahas topik ini lebih lanjut, kami telah mengundang narasumber kita yaitu dari Komisioner KPU Balangan Bidang Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Apa kabar Bapak Wahyudi? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Ini pertama kali KPU Balangan berhadir di dialog ya Pak ya? Mudah-mudahan bukan yang terakhir. Mudah-mudahan ya, berkelanjutan ya Pak. Luar biasa sekali. Gimana Pak, udah mulai ramai Pak? Kalau rame sih relatif ya, tapi kalau sibuknya iya. Sibuknya iya? Iya, padat, sudah mulai padat jadwal. Sudah mulai padat, luar biasa sekali. Bapak, pada pemilihan pemilu presiden dan legislatif kemarin ini KPU dari Kabupaten Balangan memiliki angka partisipasi tertinggi se-Kalimantan Selatan. Betul ya Pak ya? Alhamdulillah. Nah, katanya sampai mencapai 90%. 91 kalau 91, lebih dari 90%. Nah, adakah kiat tertentu dari KPU Balangan Bapak sehingga jumlah partisipasinya begitu luar biasa nih Pak? Jadi kemarin kita baru dilantik di bulan Juli ya, tahun 2023 sebagai komisioner di KPU Kabupaten Balangan, dan pada saat itu kita ditinggali warisan oleh komisioner yang sebelumnya itu dengan angka partisipasi masyarakat yang lumayan tinggi. Di tahun 2019 itu di angka sekitar 88%. Wah, ini beban kan bagi kita. Berat gitu ya Pak ya? Karena menyentuh angka di atas 85% itu sesuatu yang luar biasa kan. Betul. Maka dari itu berangkat dari sana akhirnya kita melakukan berbagai macam upaya kan, termasuk diantaranya sosialisasi yang selalu kita gencarkan sesuai dengan divisi yang saya pangku, yaitu sosialisasi dan pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM. Nah kebetulan kita juga memangku SDM kan, sumber daya manusia, yang mana kita mempunyai badan ad hoc yang ada di setiap tingkatan, itu dari desa, kelurahan, dan kecamatan. Nah mereka-mereka itulah yang akhirnya kita berdayakan, kita maksimalkan perannya untuk membantu kita dalam menggencarkan sosialisasi di tingkatan desa dan kecamatan masing-masing. Kemudian dari sana juga kita merangkul tokoh-tokoh masyarakat yang tentunya yang perkataannya itu didengarkan oleh warga-warga kan, yang diteladani oleh warga di desa, warga masyarakat di setiap desa. Tentunya ada tantangan-tantangan tersendiri lah bagi kita untuk mensosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi di dalam pemilu 2024 tadi. Dan alhamdulillah dengan bantuan semua pihak, bukan cuma penyelenggara tapi juga ada bantuan dari pemerintah, kan dukungan pemerintah, kemudian ada dukungan juga dari partai politik. Alhamdulillah kita bisa mencapai angka tersebut, 91%. Ini bukan cuma tantangan tapi juga PR buat KPU Balangan ya Bapak untuk mempertahankan tingkat partisipasinya. Itu pasti. Sudah siap Bapak? Mau nggak mau harus siap. Mau nggak mau harus siap ya. Kalau misalkan kita berkaca flashback ke belakang nih Bapak tentang partisipasi dari pemilu yang tahun lalu dengan sekarang, itu kira-kira tingkatnya itu berapa persen ya Pak? Meningkatnya itu kira-kira berapa persen nih Pak? Kemarin kan 88% ya, 88%, 89, 93%. 3%, tapi itu lumayan ya Pak ya? 3% tuh sangat lumayan. Sangat lumayan ya. Tertinggi di Kalimantan Selatan ya Pak ya? Tertinggi di Kalimantan Selatan untuk persentase ya. Untuk persentase ya. Dan kita juga dimudahkan dengan jumlah penduduk jumlah pemilih. Jumlah pemilihnya? Jumlah pemilih yang masih di bawah 100.000. Baik. Nah, sesuai dengan tema kita kali ini, apa saja sih Pak tantangan dari KPU Balangan sendiri dalam meningkatkan partisipasi masyarakat nih? Mungkin untuk jumlah pemilih kita sedikit ya, paling sedikit di Kalsel dengan angka pemilih itu 96.016. Tapi yang perlu digarisbawahi,
Balangan itu terdiri dari berbagai macam topografi kan, daratan, pegunungan, kemudian sungai kan, yang mana di sana kemudian menjadi apa ya istilahnya itu, menjadi tantangan kita tersendiri ya. Dengan luasan Kabupaten Balangan yang lumayan luas, mungkin bisa lebih luas 2-3 kali lipat dari Banjarmasin kan, dan dengan kondisi topografinya yang beragam tadi, masyarakatnya tersebar, bukan tertumpuk di satu daerah, satu wilayah, tapi juga ada yang tinggal di daerah pegunungan, daerah terpencil, yang sulit dijangkau. Nah, itulah yang menjadi tantangan kita sebenarnya dalam menjangkau mereka itu tadi. Menjangkau mereka yang tinggal di pedalaman, di daerah terpencil, daerah pegunungan. Kemudian bukan cuma itu, kita juga harus memberikan pemahaman-pemahaman kepada mereka kan yang tinggal di sana tadi, yang mana akses internet bagi mereka itu sangat susah untuk didapatkan. Iya, bukan cuma sosialisasi yang kita mengalami agak sedikit kesulitan ya menjangkau mereka, tapi juga ini terkait dengan partisipasi masyarakatnya ya. Mengajak mereka untuk datang ke TPS itu kan sesuatu yang berat ya, sulit. Dengan medan yang harus ditempuh sejauh itu, se-ekstrim itu kan, mereka yang tinggal di dusun-dusun untuk turun ke bawah untuk menyalurkan hak suaranya itu, kalau tidak didorong dengan semangat, dengan motivasi yang ibaratnya kalau Anda tidak menyalurkan hak suara Anda, maka hidup Anda akan terbengkalai atau apa ya, semacam itulah. Betul. Tapi memang betul Bapak, dari tadi yang Bapak sebutkan bahwa ini menjadi suatu warisan dan juga PR yang cukup berat dan menantang untuk KPU Balangan ya Bapak. Tapi bisa dibuktikan juga dengan jumlah partisipasi yang meningkat ternyata di tahun ini. Nah, untuk berbicara tentang pelaksanaan pada pilkada yang akan datang Bapak, apakah lancar-lancar saja atau ada kendala-kendala yang dihadapi oleh KPU Balangan ya Pak untuk menjangkau daerah-daerah yang memang susah untuk diakses atau mungkin terpencil nih Pak? Berpengalaman dari pelaksanaan pemilu kemarin, kita memang sudah menyiapkan beberapa program yang tentunya bertujuan untuk memudahkan kita melaksanakan sosialisasi di daerah-daerah terpencil tersebut. Pilkada ini kita bisa lebih fokus daripada pemilu, karena pemilu itu pesertanya lumayan banyak kan. Nah, ada 18 ya. Kalau pilkada ini kan ya paling banyak itu biasanya kalau dari pengalaman kan ada 4 lah paling banyak gitu. Nah, jadi kita bisa lebih fokus kepada pendidikan pemilih, melaksanakan berbagai macam program yang tentunya kita targetkan sasarannya adalah masyarakat-masyarakat marginal, terpencil, yang tinggal di pedalaman itu. Dan tentunya tidak juga ketinggalan pemilih pemula. Untuk pemilih pemula, jangan lupa dijawab Bapak, nanti kita akan membahas di segmen berikutnya. Siap. Jangan lupa kemana-mana pemirsa, tetap di program Dialog. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya di program Dialog, kali ini bersama KPU Kabupaten Balangan. Nah, tadi sudah kita senggol-senggol sedikit nih Pak di segmen pertama ini tentang daftar pemilih tetap di Kabupaten Balangan. Nah, pada pilkada kali ini ada berapa banyak nih Pak jumlahnya? Tidak jauh berbeda, bertambah sedikit, sekitar 1.300-an. 1.300 untuk pertambahan. 97.356. Dari sebelumnya 96.016. Lalu kalau misalkan dipetakan Bapak, ada berapa persen jumlah pemilih pemula nih? Tadi kita sempat membahas tentang pemilih pemula nih Pak ya. Kalau pemilih pemula itu kan bisa kita kategorikan generasi Z ya. Gen Z ya. Gen Z itu yang pada pemilu 2019 belum bisa berpartisipasi karena usianya belum mencapai 17 tahun kan. Berarti itu dari usia anggaplah di 2019 usianya 16 ya.
Kalau di sini berarti tambah 4, 20 ya, 20 tahunan. Kalau yang kemarin ya berarti Bapak ya? Yang termasuk kategori pemilih pemula berarti yang usianya 20 tahunan. 20 tahunan. Ya, Oke. 20 tahunan. Nah, kalau dikategorikan itu pada daftar pemilih di tahun 2019 kemarin, itu ada sekitar 21.000 pemilih pemula di Kabupaten Balangan. Kayaknya itu tidak bertambah signifikan ya, karena dari DPT 2024 tadi untuk pemilu kan 96.000, dan untuk pilkada ini dari daftar pemilih sementara ya, di pemilih sementara belum pemilih tetap itu sekitar 97.356. Ya kalau kita asumsikan, tapi kita tidak bicara asumsi ya, kita bicara Berdasarkan data. berdasarkan data untuk itu kita bicara data di pemilu 2024 tadi aja ya, sebagai patokannya, yaitu sekitar 21.000. 21.000 ya. Ini menarik ya Bapak ya, karena para Gen Z ini akhirnya memeriahkan pilkada ya. Luar biasa sekali. Berbicara mengenai pemilih pemula tadi Bapak, tentu menjadi perhatian yang khusus sekali bagi KPU, karena pemilih pemula ini cenderung apatis nih Pak. Ini sesuai dengan karakternya dalam tanda kutip ya Pak ya, Gen Z yang banyak diperbincangkan, apalagi di dalam dunia politik nih. Kebanyakan para Gen Z ini kan apatis atau tidak terlalu peduli dengan hal-hal politik. Nah, sebenarnya apa sih Pak penyebab dari pemilih pemula itu cenderung apatis terhadap politik nih Pak? Kalau kita bicara secara usia, pemilih pemula itu berada pada fase peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Yang mana pada fase ini itu rasa penasaran mereka itu tinggi kan. Dan mereka cenderung mencari jawaban di internet maupun media sosial. Nah, yang mana apabila itu tidak kita sebagai orang sekitar lingkungan, kalau kita tidak membimbing, kalau kita tidak mengarahkan mereka kepada hal-hal yang bagus, yang benar, yang positif, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan termakan berita-berita hoax, dan berita-berita bohong yang kemudian mereka akan terpapar oleh hal-hal yang berhubungan dengan negatif campaign kan, black campaign, kampanye hitam, yang kemudian membuat mereka apatis ya, terhadap politik, terhadap pemerintah, yang mana itu adalah produk politik juga. Misalkan ya seperti bagaimana buruknya kampanye hitam di media sosial itu kan, yang mengatakan produk-produk politik yang gagal atau pemerintahan yang korup dan lain sebagainya. Nah, itu kan black campaign. Black campaign yang membuat Gen Z yang tidak tahu apa-apa tadi, yang masih mencari jawaban, yang masih abu-abu, kemudian tertanam dalam pemikiran mereka, wah ngapain dah nyalurin hak suara kan, kalau ujung-ujungnya produk politiknya seperti ini gitu. Nah, itu yang harus kita didik, yang harus kita luruskan. Ada program khusus Bapak dari KPU Balangan sendiri untuk suatu program yang meningkatkan partisipasi untuk para pemilih pemula ini Pak? Kita selalu menggencarkan Goes to School, KPU Goes to School, yang mana kita bekerja sama dengan beberapa lembaga terkait ya, seperti Dinas Pendidikan, kemudian tentunya sekolah-sekolah menengah atas dan sederajat ya, seperti Madrasah Aliyah, kemudian pondok pesantren dan lain sebagainya, untuk melakukan sosialisasi tentang pendidikan pemilih. Untuk pemilih. Udah berjalan berarti ya Pak ya sekarang ya? Sudah mulai berjalan. Responnya gimana nih Pak dari para calon pemilih pemula ini Pak? Setiap kali kita melaksanakan sosialisasi di sekolah itu antusiasnya sangat tinggi ya. Antusias dari para siswa pelajar itu sangat tinggi. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di situ kan. Makanya tadi kita bilang fase mereka itu berada
pada fase peralihan kan dari anak-anak menuju dewasa, yang mana banyak pertanyaan yang muncul di kepala mereka terkait politik ya kan. Sampai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin di luar Nurul ya Pak ya, Iya, yang di luar susah untuk Nurul. dijawab oleh KPU ya Pak Iya ya. betul sekali. Tapi selama ini baik-baik aja Pak gitu, maksudnya ketika menghadapi para Gen Z yang ini saya bilang cukup pintar lah Pak ya, kadang lebih pintar dari kita ya Pak ya, kaum milenial ya Pak ya. Gimana nih Pak, adakah pertanyaan atau misalkan tantangan tertentu yang dihadapi oleh KPU menghadapi para pemilih pemula ini Pak? Ya seperti yang Mbak bilang tadi itu, banyak pertanyaan-pertanyaan yang di luar Nurul ya. Yang contohnya seperti ini, kalau kita memilih pemimpin yang tidak amanah, apakah kita ikut berdosa? Nah seperti itu salah satu contoh pertanyaan dari generasi yang pemilih pemula tadi itu kan, yang tentu saja kita tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Yang kan. pasti karena KPU bukan ustadz gitu ya. Iya, tugas kita kan cuma mengajak mereka, ayolah salurkan hak suara, datang ke TPS, berpartisipasi dalam politik, kan seperti itu. Luar biasa sekali, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Baik pemirsa, ada beberapa hal lagi yang ingin kita tanyakan di segmen akhir nanti, tetapi kita harus jeda sebentar, jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia dalam program Dialog. Baik, Bapak, untuk tadi yang segmen kedua ini ada satu pertanyaan yang terselip nih Pak ya. Ini kita berbicara tentang faktor-faktor yang dapat meningkatkan partisipasi pemilih pemula nih, sebelum kita memasuki ke pegelaran dari pilkada sendiri. Bagaimana nih Pak? Faktor-faktor yang membuat pemilih pemula supaya tidak apatis ya. Kalau menurut saya itu ada 3 faktor yang bisa meningkatkan semangat dari pemilih pemula ini untuk menyalurkan hak suaranya. Yang pertama yaitu faktor guru di sekolah, yang kedua adalah orang tua, dan yang ketiga lingkungan. Peran dari guru itu sangat penting ya. Peran dari guru sangat penting di lingkungan sekolah tentunya, yang mana di sana guru itu harus mengajarkan pembelajaran kewarganegaraan, tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, kemudian apa itu musyawarah mufakat, kan di sekolah kan diajarkan hal-hal tersebut oleh guru kan. Nah kemudian untuk orang tua, tentunya peran orang tua ini tidak bisa kita anggap kecil kan, karena sebagian besar yang membersamai anak-anak di 24 jam kehidupannya itu adalah di rumah. Dan itu adalah perannya orang tua ya kan? Nah sebagai orang tua, cobalah kita untuk tidak mengintervensi ya, mengintervensi tentang pilihan dari anak. Jangan mengintervensi pilihan anak, berikan mereka kebebasan. Keleluasaan untuk memilih, untuk memaparkan kebenaran versi mereka. Betul. Jangan mendikte mereka tentang pilihan. Berikan mereka kebebasan bagaimana mereka memaparkan kebenaran versi mereka sendiri. Nah, setelah mereka memaparkan bagaimana kebenaran versi mereka, barulah kita sebagai orang tua kemudian meluruskan hal-hal yang kurang tepat dari apa yang dipaparkan oleh anak kita tadi. Dan tentunya juga sebagai orang tua, kita bisa menanamkan karakter kepada anak-anak kita, yaitu tentang bagaimana itu keadilan, bagaimana itu bersikap jujur, bagaimana bersikap toleran dan lain sebagainya. Betul Bapak. Ya, kemudian faktor yang terakhir yaitu lingkungan ya. Nah, lingkungan ini yang sangat berpengaruh juga ya, karena kita besar hidup itu bermasyarakat, bersosialisasi di lingkungan. Setelah anak tadi mendapatkan pemahaman tentang kewarganegaraan di sekolah, kemudian tentang bersikap jujur dan adil dari orang tua. Nah, di lingkungan inilah terjadi penajaman dan pengalaman atas pemahaman yang didapatkan oleh si anak tadi. Anak itu adalah mesin fotokopi yang paling
akurat. akurat. Ya Betul. kan? Mereka akan mencontoh bagaimana sikap-sikap orang yang ada di sekitar mereka. Betul. Ini kita bicara psikologi Iya, ya sedikit betul, ya. betul Bapak. Nah, dari sanalah kemudian mereka akan meneladani apa-apa yang orang-orang sekitarnya lakukan, ya kan. Untuk itu maka kita hadirkanlah lingkungan yang baik bagi anak yang menggiring mereka kepada hal-hal yang positif. Jangan mengungkung mereka dalam stigma yang negatif. Contohnya, anak kecil tahu apa sih? Iya, betul. Anak kecil nggak usah ikut-ikutan. Meng-underestimatekan anak-anak ya Pak ya. Selalulah libatkan anak-anak dalam sebuah pengambilan keputusan, kan, dalam sebuah gotong royong dan musyawarah mufakat, supaya mereka merasa kehadiran mereka ini bermanfaat, Berarti dan bermanfaat ya, Bapak jangan ya. sampai seperti itu tadi kan sering mendengar di masyarakat Iya, kan anak kecil tahu betul. apa sih? Gak usah ikutan ngobrol anak kecil. Iya, Gitu ya Pak ya. itu akhirnya mengunderestimate mereka, Iya, kan, betul. mengintervensi mereka untuk memaparkan kebenaran dan mengungkung mereka pada stigma negatif yang sebenarnya itu adalah bentuk dari negara demokrasi kan, Iya, kebebasan betul berpendapat. sekali. Betul sekali Bapak. Nah, baik Bapak, kita untuk pertanyaan selanjutnya Bapak. Saat ini tahapan apa yang sedang dilaksanakan KPU Balangan pada pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2024 ini Pak? Terkait pilkada ya, Terkait pilkada nih, Pak. kita baru saja menyelesaikan itu pemutakhiran data pemilih, yang mana kemarin sudah kita plenokan. Ya, dengan hasilnya daftar pemilih sementara tadi sekitar 97.356 pemilih di Kabupaten Balangan. Untuk saat ini kita persiapan masa pendaftaran. Pendaftaran ya. Ya, pendaftaran. Ini kalau tidak salah di tanggal 27 7 sampai 29 Agustus. ya. 2024. Ini semakin dekat ya Pak ya. Ya, semakin waktunya. Sudah rame-rame berarti ya Pak ya. Sudah banyak kan baliho-baliho di Iya, pinggir jalan. betul sekali. Nah, menurut Bapak sendiri di Kabupaten Balangan, apakah penyelenggaraan pilkada ini akan lebih meriah dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu di tahun kemarin, Pak? Tahun ini ya? Awal tahun ini nih, Pak. Gimana nih, Pak? Kalau kita sih sebagai penyelenggara ya, kita akan selalu mencoba untuk meramaikan pesta demokrasi ini. Kita akan selalu mencoba untuk meramaikan dengan sosialisasi yang kita bungkus melalui sebuah kegiatan yang tentunya kita harapkan meriah kan, seperti jalan santai, kemudian beberapa event lainnya kayak kemarin kan pas peluncuran pilkada itu kita mendatangkan artis ibu kota kan. Ini kita menghadirkan memang ya inilah kita berpesta demokrasi. Pesta rakyat gitu ya Pak pesta ya. Rakyat, ya. Baik, Bapak adakah catatan atau evaluasi dari pemilu pada saat Februari yang lalu agar dapat diperbaiki pada saat pilkada serentak kali ini nih Pak? Yang ditemukan oleh KPU gimana Pak? Kalaunya evaluasi secara keseluruhan itu lebih kepada bagaimana kita melaksanakan, kalau kemarin itu kan ada beberapa hal yang mungkin miss ya, miskomunikasi, miskoordinasi. Nah itu yang akan kita benahi lagi. Tentunya bukan cuma di jajaran internal kita, tapi juga ke eksternal, ke lembaga-lembaga terkait lainnya kan di pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada kan, supaya berlangsung aman, damai, dan kondusif di Kabupaten Balangan. Baik, untuk mewujudkan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pesta demokrasi tentu tidak hanya dikerjakan oleh KPU saja nih Bapak. Lalu pihak mana lagi nih Pak yang dapat mendukung terwujudnya partisipasi masyarakat yang tinggi nih Pak? Partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan itu tentunya bukan tanggung jawab satu pihak saja ya. Dalam hal ini adalah KPU. Tapi ini adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, kemudian partai politik, dan masyarakat tentunya ya. Tanggung jawab bersama dalam melaksanakan dan menyelenggarakan pemilu dan pemilihan dengan sukses, aman, dan lancar kan. Suatu pemilu atau pemilihan itu bisa dikatakan berkualitas apabila
masyarakatnya berpartisipasi, turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan tersebut. Dan dalam hal ini tentunya kita mengajak seluruh pihak ya, seluruh pihak, ayo kita sukseskan Pilkada 2024 untuk menuju Balangan yang hebat. Balangan yang hebat. Nah, sebelum pamit Bapak, target atau harapan Bapak kepada masyarakat Balangan maupun pihak terkait pada penyelenggaraan pemilu ini apa nih Pak, selain menuju Balangan yang hebat? Harapannya tentunya partisipasi masyarakat kita bisa semakin meningkat. Semakin meningkat. Ya, kita sih menargetkan 95% ya. Wow, ini melebihi lagi ya Pak ya? Optimis berarti ya Pak ya? Ya, kan ketika kita bermimpi dengan mimpi yang besar, mimpi yang tinggi, setidaknya kita jatuhnya sedikit lah. Sedikit lah ya, tapi mudah-mudahan meningkat ya Bapak ya? Ya, mudah-mudahan meningkat. Dan kita juga mengharapkan dukungan, kerjasama semua pihak. Semua pihak, baik. Terima kasih banyak Bapak. Demikianlah akhir sesi dari talk show kita pada hari ini. Kita semua memahami bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pilkada adalah salah satu pilar utama untuk mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki peran penting dalam memastikan setiap suara dihargai dan didengar. Mari kita semua bersinergi, berkolaborasi, dan berkomitmen untuk menciptakan Pilkada 2024 yang aman, jujur, adil, dan tentunya dengan partisipasi masyarakat yang semakin meningkat. Terima kasih kepada Bapak Wahyudi yang telah berkenan hadir, meluangkan waktunya Bapak, dan juga berbagi informasi seputar tema kita kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan program Dialog dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Argi Firgiati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.